inilah Yahweh Aba kita. Dan kedua, dialah yang telah memposisikanku sebagai Tuhan atas seluruh istananya. Inilah firman adalah Tuhan. Yang ketiga, dialah yang memposisikan aku sebagai penguasa atau kuasa. Inilah Roh Kudus atas seluruh tanah Mesir. Saudara, tahun 78 dalam suatu retreat di satu daerah pegunungan di daerah Jawa Timur di Tretes, bertemu dengan banyak anak-anak remaja, anak-anak muda dari sebuah sekolah bahasa Inggris tahun itu. Ketika jam istirahat, Roh Kudus membawa saya untuk merenungkan ayat ini. Dan saya begitu terkejut. Pertama yang saya pikir begini, walaupun tidak ada data berapa umur Firaun, kalau umur Yusuf ada di Alkitab. Sampai pada Kejadian 45, Yusuf itu baru berumur 37 tahun, saudara. Dari mana saya bisa tahu? Saudara nanti baca pasal-pasalnya. Pasal 37 Yusuf disebut umur 17 tahun waktu dia dibawa ke Mesir. Pasal 41 disebutkan dia umur 30 tahun ketika dia jumpa Firaun. 13 tahun ke 30, 17 tahun ke 30. Jadi 13 tahun tanpa kepastian dalam hidup. 13 tahun tanpa kepastian dalam hidup Yusuf. Tapi dia tekun, saudara, dan tidak lari daripada visi. Umur 30. 7 tahun pertama, 39. 7 tahun pertama itu kelimpahan. Maka sampai pasal 45 itu sudah 2 tahun kelaparan. Jadi 39 tahun umur Yusuf pada masa itu. Nah, walaupun umur Firaun tidak dijelaskan, tapi saya percaya jelas dan pasti Firaun adalah orang yang jauh lebih tua dari Yusuf. Iya atau tidak? Pasti. Nah, ini yang mengganggu pikiran saya tahun 78 itu. Bagaimana Tuhan, pencipta alam semesta, bisa memposisikan seseorang yang jauh lebih muda menjadi bapak bagi yang lebih tua. Ini gak ada ceritanya di dunia. Betul gak? Dari situ saya mulai meneliti kepemimpinan. Ternyata seorang pemimpin yang dicari oleh dunia adalah seorang pemimpin yang berhati, berpikir, bergaya ayah dalam hidupnya. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah menuliskan kebenaran ini. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Saudara, terus terang sehari itu saya tahun 78 saya mulai mencari. Terus, siapa itu ayah? Saya nggak punya ayah sejak usia umur 9 tahun. Tapi selama 9 tahun itu cukup saya mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang luar biasa. Dan itu yang memotivasi dan membentuk hati saya sampai hari ini. Tapi tahun 78 ketika pewahyuan ini mulai nyata pertama kali, saya mulai meneliti, saudara. Bapak saya bagi Firaun umur berapa? Suatu hari saya baca tulisannya Tony Campolo. Maka itu tadi pagi saya berkata, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan pakai logika anak-anak, saudara akan ketemu rahasia yang luar biasa. Dan saya pakai logika anak-anak dalam segala hal. Saudara, saya pegang betul prinsip Yesus berkata, belajar dari anak-anak maka kamu akan masuk surga. Masih ingat kata-kata itu? Jadi 90% sekian pewahyuan firman yang saya terima justru waktu saya kumpul anak-anak. Nah, saya semalam berpikir, begitu kami mau pulang dari tempat ini, si David itu lihat-lihat ke bawah. Nah, jangan abaikan semua gerak-gerik anak, ada pewahyuan di situ, saudara. Terus saya tanya, kamu cari apa? Dia malu, tidak jawab. Serius dia. Terus bapaknya jawab, cari kelerengnya hilang. Saudara, saya tunjukkan sikap pada dia, saya mau bantu cari, saya pun ikut tunduk-tunduk, tapi gak ketemu. Saudara, waktu saya pulang ke hotel, saya merenung peristiwa cari kelereng. Saya dapat pewahyuan apa? Itu yang saya pelajarkan tadi pagi. Kelereng bagi seorang anak itu bernilai. Bagi kita mungkin tidak. Apakah kita punya kerinduan mencari jiwa-jiwa yang terhilang seperti dia mencari kelerengnya hari itu? Begitu tadi pagi saya bisa dapat pewahyuan mengkhotbahkan Lukas 15 jelas itu gara-gara David cari kelerengnya kemarin.
Saudara, maka itu belajarlah firman pakai logika anak-anak, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban yang luar biasa dan sungguh dahsyat, sungguh dahsyat. Maka itu harganya anak-anak. Sekarang harga orang dewasa banyak trik-triknya, saudara, percumalah. Maaf, ayo jujur pada diri sendiri. Betapa banyak motivasi terhubung dalam hati kita yang orang lain tidak tahu. Anak-anak nggak punya hal itu. Mereka itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Setuju? Nah, pakai logika ini. Bagaimana seorang lebih muda bisa menjadi bapak dari orang lebih tua? Gimana ceritanya? Terus saya mulai mempelajari hidup anak-anak. Saudara pernah membayangkan seorang namanya John Sudarma pernah memberitahukan kepada saya satu ide yang bagus. Seorang anak akan bisa diketahui dia disayang oleh orang tuanya atau tidak dengan cara kalau kita ketemu mereka, kita ulurkan tangan kita seperti mau meluk atau mau gendong dia. Kalau anak itu ketakutan waktu lihat tangan kita terulur, langsung kamu cari bapaknya. Loh, kenapa? Saya tanya. Pasti dia suka dipukul oleh bapaknya. Tangan, firman Tuhan mengatakan, itu hanya untuk dua fungsi Tuhan ciptakan. Untuk mengasihi dalam bentuk memeluk, membelai, merawat. Yang kedua, tangan hanya untuk bekerja. Apabila tangan difungsikan lebih dari dua, itu pasti jahat, dia pasti maling, atau pasti apa lagi. Tangan cuma punya dua fungsi, untuk mengasihi dan untuk bekerja. Nah, anak-anak itu polos. Ketika tangan yang sama pernah menyakiti dia, maka dia nggak bisa terima tangan yang sama lagi untuk berkata mengasihi. Anak berkata bohong dan tipu. Luar biasa teori itu. Saudara, maka itu ada 3 ciri seorang ayah. Ketika saya menemukan dalam kehidupan anak-anak, lalu saya cari rahasianya, ternyata betul. Maka itu Firaun bisa begitu percaya kepada Yusuf, walaupun Firaun tahu dia jauh lebih muda dari dirinya. Saudara, ternyata nomor 1, catat, seorang ayah itu ciri pertama, dia akan memberi rasa aman untuk anak-anaknya. 3 ini, lagi sekali saya tidak dapat dari buku, ini dari pengalaman saya menggenapkan firman Tuhan dan belajar hidup anak-anak itu. Saya ulangi lagi, ciri yang pertama seorang ayah, dan itulah seorang pemimpin, adalah memberi rasa aman untuk anak-anaknya. Maka itu kalau saudara ingin tahu figur seorang ayah benar atau tidak, tanya anak-anaknya. Tanya begini, menurut kamu lebih senang papa di rumah atau tidak? Kalau anak jawab senang tidak, nah berarti papanya ini harimau betul. Karena anak-anak gak suka kalau papanya di rumah. Mereka ketakutan, tidak bisa bebas, tidak punya rasa aman. Firaun memiliki rasa aman ketika Yusuf jadi pemimpin. Jauh lebih tua dari umurnya, tapi Firaun bisa berlindung dalam sikap hidup Yusuf. Saudara baca seluruh kejadian tentang Yusuf, saudara akan kagum. Firaun begitu percayanya kepada Yusuf, saudara. Sampai apa-apa diserang kepada Yusuf. Sehingga dalam satu ayat di pasal 41, Firaun berkata begini, yang membedakan antara kamu dengan aku Yusuf cuma satu, kursi yang ini, takhta ini. Yang lain sama semua. Coba bayangkan. Firaun berani menyerahkan kekuasaan begitu hebat kepada Yusuf. Berarti Firaun merasa aman dalam hidupnya. Saudara, dalam ilmu jiwa dikatakan begini, seorang anak kecil akan bertumbuh dengan baik secara mental dan karakter apabila dia menemukan sebuah daerah yang aman untuk hidupnya. Lalu anak-anak bisa berkreasi, bisa mengembangkan semuanya itu. Dan saudara belajar dari papa di surga. Mengapa tiap kali dia ketemu dengan manusia, lihat dari Kejadian sampai Wahyu, selalu kata pertama adalah jangan takut. Betul? Itu papa kita di surga. Perhatikan lagi saya. Sampai seorang hamba Tuhan pernah menghitung, ternyata kata jangan takut yang langsung diucapkan oleh Tuhan, entah lewat malaikat atau langsung dia, itu berjumlah 365 kali dalam Alkitab. Lalu hamba Tuhan berkata, berarti 1, jangan takut cukup untuk 1 hari, dan jangan takut dengan firman Tuhan cukup untuk 1 tahun.
Coba bayangkan itu. Papa di surga selalu memberi rasa aman buat kita.